Wanita hamil ini sedang berada di medan perang. Tak disangka bahwa anak itu tidak bisa menunggu lebih lama ingin keluar ke dunia luar. Wanita itu hanya bisa mencari tempat yang aman terlebih dulu. Dia berlari ke sebuah batu besar, melihat sekeliling dan menyadari tidak ada siapa-siapa. Segera meletakkan senjata. Rasa sakit hebat di perut membuatnya tak bisa ragu lagi. Bersandar pada batu-batu, menghela napas dalam-dalam dan bersiap melahirkan. Tepat saat itu, sebuah pedang panjang menusuk turun. Di medan perang penuh asap ini, semua orang ingin membunuhnya. Meskipun dia memanfaatkan jarak untuk membunuh lawan, tapi pertempuran yang sengit telah membuat perutnya sakit tak tertahankan. Bayinya akan segera lahir. Saat itu muncul lagi satu musuh lain. Wanita itu membunuhnya dengan satu pukulan, kemudian mencabut tombaknya dan melemparkannya ke arah lawan yang berada di kejauhan. Sebelum sempat bernapas lega, beberapa prajurit lain berhamburan datang. Wanita itu hanya bisa menahan rasa sakit, mengambil tombak pendek milik musuh di tanah. Masih ada orang yang datang dari belakang mengepungnya. Wanita itu menggertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga. Dia tahu bahwa jika ingin bayi itu lahir, dia harus membunuh para prajurit itu. Sebagai seorang prajurit 3 puncak, wanita itu dalam masa puncaknya mampu menghadapi beberapa tentara dengan mudah. Namun kehamilan telah membuat kekuatannya menurun drastis. Meskipun berhasil membunuh 1 orang, rasa sakit luar biasa di perut membuatnya tak tahan dan harus berlutut. Saat itu perutnya kembali sakit, musuh memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Wanita itu tak bisa menghindar, membuka mulut dan menggigit si prajurit. Prajurit itu mencabut pisau dan menusuk pinggangnya. Wanita itu menahan rasa sakit, mencabut pisau dan melawan, membunuh musuh. Meskipun berhasil membunuh, tetapi darah dari perutnya terus mengalir. Dia harus melahirkan bayinya sebelum kehabisan darah. Kemudian dia menarik jubah prajurit itu, berusaha merangkak ke samping, bersandar pada batu dan bersiap melahirkan. Tepat saat dia sedang mengejan, sebuah pedang diarahkan padanya. Pada saat penting ketika wanita itu harus menghadapi hidup dan mati. Biarkan aku katakan ini dulu, muncul lagi seorang prajurit. Meskipun wanita itu sudah kehilangan kemampuan bertarung, tapi dia tetap menatap lawan dengan tajam. Tak disangka lawan itu menusukkan senjatanya ke tanah dan membuka helm, memperlihatkan wajah tampan, lalu mengulurkan tangan membantu wanita itu. Ternyata sejak lama dia telah tertarik oleh kekuatan wanita itu. Dengan bantuan pria tersebut, wanita itu berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Namun sebelum sempat melihat anaknya, dia telah pergi untuk selamanya. 20 tahun berlalu dalam sekejap, anak itu pun tumbuh menjadi seorang pemuda ramping dan tampan, dan namanya Ran. Pria itu juga telah menjadi ayah dari anak tersebut. Mereka hidup di sebuah desa kecil bernama Tin. Namun Ran takkan pernah menyangka bahwa suatu hari desa yang dipenuhi sinar matahari dan kebahagiaan ini akan dihancurkan oleh dirinya. Kemarilah dan rasakan senjata milikku. Para wanita mengepung monster itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Hanya beberapa jam sebelumnya, para penduduk desa yang sederhana sedang merayakan sebuah festival penuh dengan tawa. Pada saat itu seorang pria ditusuk di dada dan mati seketika. Lalu muncul seekor monster. Warga desa lari berhamburan ke segala arah. Dengan suara monster itu, semakin banyak makhluk ogre yang muncul. Mereka melihat manusia dan langsung membunuh. Desa yang sebelumnya penuh tawa seketika berubah menjadi neraka dunia. Lisa ketakutan dan panik. Nivi memeluknya dan bersembunyi di sudut. Saat itu seekor ogre menemukan mereka, berlari ke arah 2 orang itu. Nivi mengambil belati kecil dan bersiap melawan. Ada perbedaan besar dalam bentuk tubuh antara mereka dan ogre. Mereka benar-benar bukan lawannya. 2 orang itu terdesak ke jalan buntu. Di saat genting, ternyata Seda dan pengawalnya tiba tepat waktu. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencari kelahiran kembali dari naga sejati. Menurut legenda, 1000 tahun yang lalu, naga sejati mengorbankan nyawanya sendiri, menyegel tokoh jahat kegelapan. Sekarang Kaisar Kegelapan akan segera memecahkan segel itu. Seda datang ke sini untuk mencari kelahiran kembali naga dari 20 tahun yang lalu. Namun hal yang mendesak saat ini adalah membantu para penduduk desa. Menghadapi Seda yang perkasa, para ogre tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 2 orang bekerja sama dengan sangat baik. 1 orang menjaga pertahanan, yang lainnya menyerang dari kejauhan. Ketika kekuatan cahaya semakin terkumpul, Seda mengangkat kedua tangan. Kekuatan cahaya menarik petir dari langit. Tepat saat ini Seda terkena sebuah pisau lempar yang dilempar oleh seekor ogre. Sekelompok ogre lain datang dari arah berlawanan. Seda masih tenang, langsung mencabut pisau itu. Melihat sikap sombong dari ogre itu, Seda memutuskan menggunakan jurus pamungkas. Terlihat cahaya tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Energi dalam radius 10.000 meter telah diserap olehnya. Cahaya tembus menembus tembok. Hanya dengan satu kibasan tangan, batu-batu besar melayang dan menghantam para ogre di arah seberang. Banyak ogre di sisi seberang telah dilumpuhkan. Ia pun roboh karena kelelahan. Meskipun sudah sangat kuat, tetapi tetap tak bisa menghindari beberapa yang lolos. Ia ditangkap dan ditarik oleh seekor ogre. Apa yang menyebabkan para ogre ini seperti itu? Ternyata 1 hari sebelumnya, desa Tin telah dihancurkan. Ran curiga terhadap motif mereka dan bertanya pada Seda,
Mengapa mereka datang ke desa kecil seperti itu? Seda berkata bahwa para ogre menyerang desa itu karena salah satu dari 4 orang adalah inkarnasi dari naga sejati. Baru saja selesai bicara, pasukan ogre muncul dari pegunungan di kejauhan. Jika beberapa orang masih tetap tinggal di desa, maka semuanya akan mati. Untuk menyelamatkan nyawa penduduk desa yang tersisa, satu-satunya cara adalah mengikuti Seda menuju Menara Putih, markas pusat Seda. Beberapa orang tidak berdaya dan terpaksa meninggalkan kampung halaman. Segera setelah mereka pergi, sesuai dugaan, para ogre mengejar mereka. Mereka berjalan dari pagi hingga malam, sampai ke sebuah kapal feri. Mereka harus membayar 10 kali lipat baru sang kapten bersedia. Saat kapal sudah berjalan setengah jalan, para ogre juga tiba di dermaga. Mereka saling mendorong, namun tak ada yang berani melompat ke sungai. Tepat saat itu seekor ogre dilempar ke sungai. Ia menggeliat beberapa kali di dalam air lalu tenggelam ke dasar. Ternyata para ogre takut air dalam. Melihat Seda dan yang lainnya hampir sampai ke seberang sungai, seorang pria perlahan melangkah keluar, mengeluarkan serangkaian suara aneh ke arah Seda. Setelah sampai di daratan, untuk mencegah para ogre menyeberangi sungai, Seda menggunakan sihir untuk menghancurkan kapal feri. Namun putra dari pengemudi kapal masih berada di seberang. Dia tidak mau mendengar, melompat ke sungai dan berenang ke arah kapal. Sihir dari Seda telah selesai dan tidak bisa dihentikan lagi. Hanya bisa dengan tak berdaya melihat pengemudi kapal dan kapal feri tenggelam ke dasar yang dalam. Meskipun semua orang sangat sedih, namun hal penting berikutnya, memanfaatkan fakta bahwa para ogre tidak bisa menyeberangi sungai, mereka segera melarikan diri. Melarikan diri sepanjang hari membuat kuda kelelahan. Seda menggunakan sihir untuk membantu kuda itu pulih. Pada malam hari ketika semua orang sedang tidur, Seda memanggil Lisa keluar, memberikan padanya sebuah kalung, berusaha melatihnya menggunakan kekuatan cahaya, curiga bahwa dia adalah inkarnasi dari naga. Setelah Lisa masuk ke tenda untuk tidur, tiba-tiba terbangun oleh sebuah suara, mengangkat kepala dan melihat, pria tanpa wajah itu sedang mengawasi mereka dari atas. Pada saat yang sama, Lalong juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mendesak semua orang untuk cepat-cepat pergi. Namun luka Seda telah terinfeksi dan dia pingsan. Tiba-tiba kuda berhenti, seolah-olah ada bahaya di depan. Para ogre juga berhenti. Tampaknya mereka juga merasakan sesuatu. Terlihat tembok kota setinggi ratusan meter di depan, dengan sebuah celah di tengahnya yang menyentuh langit. Lalong memberanikan diri, membawa semua orang masuk ke celah itu. Dari bangunan-bangunan dalam kota bisa dibayangkan betapa makmurnya kota ini dahulu. Sekarang semuanya kelabu suram. Mereka tiba di sebuah gereja untuk beristirahat sejenak. Di sini, Lalong memberitahu mereka bahwa kota ini dulunya adalah tempat paling makmur di dunia. Ketika perang datang, mereka menghindari pertarungan dan tidak menolong yang sedang sekarat, membangun tembok tanpa pintu, mengurung diri mereka di dalam. Saat perang berakhir, ada orang yang datang mencari makanan dan menemukan bahwa di sini sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Legenda mengatakan ada kekuatan jahat tersembunyi di pusat kota. Ia menelan semua yang masih hidup. Si keriting di sudut menemukan sebuah kotak. Di dalamnya terdapat sebuah belati. Tertancap sebuah permata merah di atasnya. Saat dia sedang mengagumi harta kuno itu, kuda di luar tiba-tiba meringkik. Terlihat bayangan gelap bergerak ke arah kuda itu. Banyak orang terkejut melihat pemandangan di depan mata mereka. Lalu kegelapan mulai berkumpul ke arah mereka dan membagi mereka menjadi 2 tim. Tak berdaya, mereka hanya bisa berpisah dan lari. Lisa dan John terjebak di tembok kota. Melihat kegelapan semakin dekat, kedua orang itu hanya bisa melompat dari tembok kota setinggi 100 meter, jatuh ke air untuk bertahan hidup, dan si keriting di sisi lain melarikan diri lewat saluran air. Sementara Lalong juga membawa Seda keluar. Sampai sekarang, 6 orang telah terbagi menjadi 3 tim. Lisa dan John sampai di sebuah tanah tandus yang dingin. 2 orang hampir mati kedinginan.